Anak gue sama kali. Sama Esko. Gak jauh beda. Oke, Ji, kita mau Ya, ngobrol ya, apa nih hari ini nih? Teman-teman udah ya. mulai merapat-merapat nih. Saya ngikut aja kan ceritanya kan pengen ngobrol-ngobrol soal ngatur-ngatur keuangan, finansial gitu-gitu. Saya siap lah. Saya mah ditanya-tanya aja saya jawab. Itu duit kenapa lu taruh situ? Bisa berganda apa gimana? Ya enggak, biar ini aja, biar di kepala kita selalu inget duit gitu. Lu eh ya udah, kita mulai ngobrol dulu ya. Trigger Hmm, awalnya tuh kayak gini nih. Jadi gue sering banget di menemukan hmm. menemukan orang yang kan kecenderungannya orang itu kalau suka ngatur duit hidupnya itu nggak asik, bener nggak Pak Ji? Kalau suka Mainstreamnya ngatur duit, iya oh orang yang anggapannya. Ya, iya ya, ya, ya. anggapannya secara umum itu kan orang banyak ngejudge, wah lu rigid banget sih ngatur duit gini-gini, orangnya tuh jadi nggak asik, kurang menikmati hidup, kurang Nah, ya, ketawa gitu ya kan. ya, Nah ya, ya. kan lo dari industri yang sering ketawa-ketawa nih, tukang ketawa-ketawa sih, gue mau nanya dong, ah si penikmat karya lu itu Mm-mm. sebenarnya mereka beneran orang punya duit, ya kan? Beneran Ya. orang yang punya duit karena lo mesti tiket lo mahal terus punya duit sehingga bisa Hmm, ketawa-ketawa, atau hmm. sebenarnya semua lapisan aja walaupun lagi susah duit juga mau bela-belain buat nonton lo Ji. Sebenarnya secara harga itu orang mudah berasumsi bahwa ini yang nonton Panji ini kayaknya yang punya duit gitu, karena kayak yang nanti aja nih yang di Istora nih, harga normalnya 1,5 juta sampai berapa, 750 ribu kalau nggak salah. Wah anjay lu Tapi mahal banget lu Ji. ya enggak dong, dibandingin sama Andin masih lebih mahal. Andin Pak, saya masih jauh jauh lah. Kalau untuk Kenapa lawak Ji mungkin dibawa-bawa di sini? iya, artinya masih banyak yang lebih mahal. Oke Nah, oke. cuman gua itu selalu pendekatannya kalau promosi itu, eh, pengen ngebantu yang bisa, yang mau supaya bisa. Jadi kan orang kan kalau promo, dia mah jualan aja ke semua orang dengan harapan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu terus jadi mau. Tapi kalau gua tuh lebih senang gua komunikasinya kepada yang tahu dan mau supaya bisa. Nah, itu berarti gue bantu mereka bersiap. Makanya kalau misalkan gue mau tour atau mau bikin show kayak nanti di Stora, gue udah promo dari Februari. Sehingga orang punya waktu untuk nabung. Lu jadi bikin Yang Desember. di iya, heeh. Jadi Jadi sejauh ini sih tidak ada indikasi untuk nggak jadi. Kecuali dari iya iya pemerintah iya. bilang PSBB kita undur sampai Januari 2021. Ya berarti nggak mungkin. Karena kan show gua kan nggak mungkin jalan tanpa izin pemerintah setempat. Jadi kalau misalkan pemerintah setempat bilang bisa, ya kita jalan. Kalau enggak, ya udah kita undur gitu. Kita sih ngikut aja. Tapi kalau ngelihat Tapi sekarang lu siap masih. sama backup plan kayak gitu-gitu siap ya? Ini aja Harus udah backup plan, mundur. udah plan C ini, Bro. Tadinya gue tuh harusnya turnya tuh April sampai Desember. Asik. Gue undur ke Juli sampai Desember dipepetin. Gue undur lagi dari Oktober sampai Maret 2021. Jadi ini udah mundur juga. Cuman Desember kan masih lama untuk Jakarta. Jadi dia nggak bergeser secara tanggal. Oh, I see. Jadi berarti Hmm. lo termasuk yang kena pandemik ini bagian yang immediately terimpact ya. Kan orang ada levelnya beda-beda. Ada yang langsung Ya, pakar gitu. Terus ada ya, yang ya. ya gua agak tahan nih gitu kan. Ada Mhm. juga yang justru cuan loh pas pandemik ini. Lo bagian yang mana? As. Gue bagian yang bongong dulu berapa minggu baru baru gerak. Kenapa Ji? Kenapa Ji? Ke Karena sebagai jadi kan gini, di dalam diri gue kan ada beberapa layer ya. Ada Panji entrepreneur, ada Panji stand up comedian. Nah, Panji stand up ada panji comedian politisi? Enggak. lagi tidak. Udah lewat lah itu. Oke. Nah, si Panji stand up Oh, comedian praktis nggak oh. bisa manggung karena nggak ada panggung kan. Kita nggak bisa kerja. Jadi sebagai stand up comedian bingung. Tapi sebagai entrepreneur harus harus punya inisiatif, dan gue nggak pernah terlalu suka ada di posisi nunggu, posisi pasif. Pengennya tuh ngambil inisiatif. Jadi karena gue punya bisnis, gue kan promotor stand up comedy yang kalau gue nggak ngelakuin apa-apa kan nggak ada pemasukan. Jadi akhirnya kami putuskan untuk menginvestasikan uang untuk melahirkan sebuah platform yang bulan ini rilis, namanya comikacomedy.club.
Itu bayangin comedy club tapi online. Jadi kita akhirnya Oh, punya ya, panggung ya, ya. lagi untuk manggung, walaupun secara virtual gitu. Jadi Ya, ya gitu, tapi ada, you do something lah ya. Do ya, something ya. gimana caranya survive online. Tadi gue juga sempat mikir sih, harusnya kan kalau gue liatin tuh banyak artis-artis ngamen secara online. Gue juga Mm-mm. ngamen online loh, Ji. Gue ngamen online juga, gue ngamen juga Kebayang, online kebayang. gitu, ya kan. Lewat Zoom ya Cuman biasanya ngamennya ya. ya gue semua platform, Zoom, Iya, YouTube, Vmix. Webex, Google Meet, semuanya gue Iya, pakai, iya, iya. Iya, hajar iya. semua gitu sih. Betul, Lo betul. kalau kalau langsung dilempar ke platform publik, apa isunya Ji emang Ji? Maksudnya platform publik Platform maksudnya? yang udah terbuka yang free gitu, isunya apa sih di lo Ji? Oh, ya Gue mau isunya tahu, kan lo adalah kedampak kan ceritanya ya. lo biasa itu offline, yang Hmm. pengunjungnya berbayar, ya kan? Lu bikin event, terus kemudian sekarang lu dihadapkan sama situasi online, tapi kenapa lu nggak menggunakan online yang publik aja atau yang free yang udah ada gitu nih? Apa nih isu? Concern lu apa nih? Karena susah sekali untuk melawak di platform free, di platform bebas tanpa berpotensi menyinggung orang. Itulah kenapa stand up comedian itu selalu kalau di acara berbayar tuh lebih all out, lebih jadi dirinya sendiri. Ketimbang kalau dia manggung di TV atau manggung di live streaming YouTube, karena orang mudah sekali tersinggung dan kita kan nggak pengen menyinggung orang, cuma pengen bikin ketawa. Cuman kan belakangan ini kan orang kan, oh gampang sekali tersinggung. Jadi kita lagi nyari cara Lu kan gimana banyak banyak skandal lu ya soalnya ya. orang yang waktu kucing aja gue nggak nyangka kan, maksudnya orang pada nanya sama gue, Mas Panji bisa nggak bikin materi stand up yang nggak menyinggung? Gue bilang ya kucing itu gue pikir nggak menyinggung. Akhirnya menyinggung orang kan gue juga bingung. Kalau gue tahu akan menyinggung nggak gue taruh di YouTube itu video. Nah jadi komedian tuh butuh tempat safe haven di mana yang nonton tuh cuma yang niat aja, yang emang bayar untuk nonton, supaya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Lahirlah si platform namanya comikacomedy.club itu. Jadi sebenarnya kita berdua tuh sama persis ya, Ji ya. Gue sama loh, Ji. Gue juga harus bikin platform sendiri supaya bisa gue ngomong tanpa sensor loh. Soalnya Nah iya, baper itu banyak banget. Kalau nggak, asli. waduh, mending baper bisa sampai perdata pidana kalau gue Ji, kalau ngomongnya di Nah, tempat publik Ji. Itu nah, juga ya Ji, emang resikonya ya Ji ya. betul, betul. Nah jadi keresahan banyak komedian itu, dan banyak komedian nggak punya pekerjaan sekarang Oh selama ya, ini. Ya karena nggak bukannya sebuah, malah mereka bikin konten di TikTok, di YouTube gitu-gitu ya Ji ya. untuk yang punya platform, mereka bisa. Tapi untuk yang tidak punya kan bingung. Maksudnya tidak punya tuh tidak cukup untuk bisa monetizing gitu. Kayak Oh, stand up tidak comedian punya ketika dia, follower gitu ya, maksud lo iya, gitu ya. Oke iya. oke Kalau misalnya Ji ya. stand up comedian, dia biasa dapat penghasilan dari panggung. Kemudian panggungnya nggak ada. Dia bisa aja switch ke YouTube. Tapi kalau dia baru mulai di YouTube kan AdSense-nya nggak gitu banyak. Bahkan mungkin nggak ada AdSense-nya. Akhirnya dia main YouTube, ya aktif sih aktif. Sibuk sih sibuk. Menghasilkan yang enggak. Nah ini yang mengkhawatirkan sebenarnya. Oke, oke, oke. Kita punya concern yang sama. Sebelum gue nanya ke lo gimana caranya lo ngelucu online gitu ya. Berarti kayaknya Mm-mm. ini ada satu isu yang selama sebenarnya gue tuh juga 2-3 tahun terakhir itu selalu memperjuangkan ini sih. Ji. Gimana Mm. mengedukasi market. Karena mungkin karena gue banyak handle artis ya. Jadi gue tahu Mm. bagaimana susahnya mereka memonetize. Padahal mereka bikin konten atau berkarya itu sesusah itu karena tanda kutip di tempat kita itu Mm. audiens sudah terbiasa dicekoki sama konten gratis. Benar nggak sih Iya Ji? betul, betul, betul Benar kan? sekali. Uh, Tapi itu Gimana yang menurut lo? membuat kadang-kadang orang jadi kalau misalnya ada satu pekarya, dia biasa ada di platform gratis. Ketika dia diharuskan untuk nagih uang kepada audiensnya, dia suka ragu sendiri, penonton gue mau atau enggak ya. Ya mungkin ada yang mau walaupun nggak sebanyak biasanya, tapi krusial untuk kita mulai mengedukasi audiens kita untuk mau mengapresiasi karya kita gitu. Gue kadang kemarin sempat mikir kayak gini Cindy. Kebetulan ya agak out of topic dikit sih, tapi ini nyambung. Kemarin tuh kan ada Hmm, konser artis Korea online gitu ya Ji ya. hmm, Itu hmm, ternyata gue juga baru tahu mereka punya aplikasi berbayar sendiri gitu. Terus bahkan untuk selain harus beli tiket Ji, untuk beli stick gitu Ji, ngasih hehehe gitu, mereka mesti hmm, subscribe bayar. Dan hmm. itu yang gue kaget, itu banyak orang Indo.
Jadi gue tuh kemarin sekarang itu gue lagi mikir gini, ini market kita yang nggak teredukasi atau market kita yang memang kurang menghargai konten lokal nih? What do you think? Ada kombinasi dari keduanya memang. Jadi kalau masalah kita nggak mengapresiasi konten lokal, salah satu racunnya itu adalah konten lokal tuh kebanyakan mengandalkan hargai karya anak lokal. Jadi dia selalu bilang, beli dong karya gua, pakai dong produk gua. Kan lu mesti hargai karya lokal. Loh, kalau bagus gua pakai. Kalau lu cuma menggunakan istilah pakai karya anak lokal untuk bikin orang beli produk lu nggak fokus sama kualitas lu. Nah, banyak pekarya Indonesia itu bersembunyi di balik pakai Rasa karya lokal kasihan. gitu. Betul. Jadi Ya, ya. ngapain kita? Maksudnya konsumen kan fair. Kalau bagus ya gue beli, enggak ya enggak. Itu satu hal. Di sisi lain emang pelaku-pelaku industrinya itu butuh lebih banyak lagi yang mau ngambil resiko untuk berinovasi. Karena kan bikin inovasi kan ada resikonya. Resiko kegagalan yang akan merugikan waktu, tenaga, mungkin uang sendiri. Tapi kalau nggak dimulai, akhirnya nggak gerak gitu. Jadi kombinasi dari dua-duanya sih menurut gue. Iya, iya, iya. Itu jadi long way to go ya. Jadi Iya, sekarang iya. tolong dong tunjukin sama teman-teman yang lagi nonton ini sebenarnya sesusah apa sih lu mesti effort jadi komika secara online. Kasih teaser lah, kasih teaser kita. Gimana nih? Ngejok maksudnya? Ya lu mau ngejok kek, mau nggak pakai baju kek, mau ngapa kek, lu mau gimana nih biasanya? Nih, gue kasih tahu. Ini yang saya lakukan, ini kostum saya kumpulkan demi kelucuan masyarakat. Nih, ini dia. Ini usaha saya demi lucu. Saya hadirkan namanya Sukatoro karakter ini. Dan gue masih ada banyak di mana nih. Ini ada lagi nih. Itu tai sih. Tai ya betul. Anjir. Gila. Wah, Son Itu tadi. Goku. Son Goku ini. Kamehameha. Gue punya banyak beginian di lantai tuh bertumpuk semuanya tuh semua mainan beginian. Biar ini aja menghibur masyarakat ya kan dalam kondisi seperti ini. Followers Instagram gue sih udah kangen sama yang begini-begini nih. Udah di gitu. Tapi nggak sampai nekat lu dandan aneh-aneh gitu nggak ya? Baru kayak gitu aja ya. Kalau dandan ya paling aneh ya kayak begini sih. Belum lebih aneh lagi. Nggak tahu juga deh kalau PSBB lebih lama lagi mungkin gila lagi gue. Ini lu bikin selama PSBB Enggak, ini udah rata-rata. punya dari lama. Iya, coba selama PSBB kan gue bikin-bikin konten di YouTube, di Instagram, terus Ya, oke. enaknya kalau misalkan ngerjain dari rumah, gue bisa lebih banyak punya properti yang bisa gue pakai. Jadi ya akhirnya keluarlah koleksi-koleksi lama ini. I see, I see. Oke. Tapi Ji ya, coba ya Ji ya. Gue kan anggaplah Ya, gue orang awam gitu ya Ji ya. Yang gue hmm, personally tahu sih, maksudnya membedakan konten stand up comedy sama yang slapstick atau konten sekedar ngelucu yang ada di publik gitu. hmm. Diferensiasi lo sebagai stand up komedian itu apa sih Ji? Karena menurut gue tuh kayak mungkin ya audiens kita kurang kurang teredukasi kali ya atau masih belum ngeh bener kenapa sih gue mau ketawa aja mesti bayar gitu mesti Hmm. lebih appreciate konten yang ini kenapa gitu kenapa Ji? Ya, itu juga sering tuh nyampe ke gua. Kenapa sih mesti bayar, Ji, untuk ketawa doang? Gue bilang nggak mesti. Cuman kalau lu mau nonton acara gue yang di Istora, ya kan gue nyewa Istora orang gila. Saya bayar listrik, bayar keamanan. Itu kan ada biaya. Ya kali saya ngongkosin semuanya. Jadi gue selalu bilang, sebenarnya untuk gue pribadi, gue tuh selalu ngasih opsi. Lu kalau mau menikmati karya gue selalu ada 3 layer. Yang murah, yang gratis, yang murah, dan yang mahal. Selalu ada. Kalau lu mau gratisan gue taruh di YouTube. Gue stand up comedian yang paling rajin ngupload klip gue stand up ke YouTube. Paling sering, paling rajin dari tahun 2010. Gratisan ada. Kalau lu mau yang murah, digital download ada. Kalau mau yang mahal, stand up ada. Nah, masing-masing tentu experience-nya beda. Ya lu pilih aja. Tapi lu nggak bisa bilang, "Bang, tapi kan gue pengen nonton lu langsung, tapi gue nggak mau bayar." Ya, bro, ntar aja lu kalau udah punya pekerjaan, lalu melakukan pekerjaan lu nggak dibayar. Emang lu mau? Kan tentu Iya 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 tidak. iya iya ya ya Biasanya ya sih ya bocah ya tuh ya bro, yang kayak gitu bro, yang belum tahu so, nyari duit. ya ya soalnya kalau enggak pasti ada konsekuensinya ya Ji ya Hmm. misalkan tanda kutip lu mesti kalau kalau lu nggak ngandelin dari tiketing lu mesti ngandelin full dari sponsor konsekuensinya apa Ji? Ya, Menggadaikan idealisme biasanya atau apa? Apa gimana?
biasanya mungkin nggak se ekstrim itu, tapi oke gini deh, Bersensor. misalnya gue bikin show Iya. seluruhnya dibiayai sponsor, ya kan? Ah, Sehingga penonton bisa gratis. Ini resiko ya. pertama. Resiko pertama, Oke. sponsor ingin narok semua perupaannya dia di sekeliling acara. Kotor banget, oh logo di mana-mana lah, kotor lah gitu. Itu satu. Kedua, di pertunjukan gue di tengah-tengah gue mesti jualan. Lagi asik ngelawak, tiba-tiba, jangan lupa, belilah produk ini supaya Anda bisa mendapatkan kebahagiaan. Lanjut lagi stand up. Yang nonton juga keganggu kan. Belum lagi resiko karena gratis, semua orang masuk, nggak semua orang siap nonton komedi gua, tersinggung. Itu. Emang udah paling bener penonton yang menghargai acara gitu, ketimbang brand. Brand mah support aja gitu. Brand support aja lah ya. Penonton yang harus Mm-mm. tetap kalau mau dapat konten bagus harus berani bayar harga gitu ya, Nji ya. Iya, Ji, iya. balik lagi. Lo Hmm, tadi kan nge-layer diri lo tuh ada dua, as a comedian sama as an entrepreneur gitu. hmm. Gimana sih lo sebenarnya berusaha untuk it's not about survive ya, tapi mungkin lebih ke ngomongnya sustain ya. Kan lu Hmm. termasuk lama banget ya, Ndi ya. Jadi komedian dari Iya. gue TK loh, Nji kan. Nji, dari gue SD sih, Wah, Darto. masa emang kita umurnya jauh? Tidak dong. Lihat aja kelakuan gue masih pakai tai di atas kepala. Nggak mungkin jauh-jauh banget. Gue masih muda. Masih muda gue. Bini gue segeng itu selalu nonton lo. Aduh, Aji, terima kasih. bini gue Asik. sama sahabatnya dia, Ajisti, mungkin dia lagi nonton kali ya. Dia tuh Iya. garis keras, fans lu garis Aduh, keras. terima kasih. Terima Dari kasih. zaman gak enak udah pokoknya gitu. Nah tapi gue bilang tadi, how you Eh, manage to survive atau mungkin sustain gitu loh. Karena kan eh komika ini atau gue nyebutnya jatuhnya seniman atau artis ini ya dia kan hmm, gampang banget hilang tenggelam hilang tenggelam gitu. Kamu maintain tuh kan cukup lama gitu. hmm. Apa yang udah lo kerjain sih selama ini untuk memaintain itu sedemikian rupa? Dan gue inget persis saksi nyata lu sempat diterpa isu politik cukup keras gitu kan. Hmm. Iya kan? Ya, ya. Gimana caranya lo tetap survive sampai sekarang? Gue sih, ini gue cuman prediksi ya, belum Finansialnya tentu aman kan jawaban gue tapi ya. benar. Aman, aman, Finansialnya aman, aman-aman. Nah, gue aman. disclaimer dulu. Panji ini kaya raya, guys. Jadi aman. Nggak, lebih kepada gini. Sekarang bahkan komedian pun baru ngeh pentingnya tabungan. Udah gue bilang dari kapan tahu lu harusnya punya tabungan. Orang Indonesia kan nggak suka punya rekening. Di Indonesia kan lebih banyak orang punya handphone daripada punya rekening. Sekarang kalau udah kayak Betul. gini nggak punya tabungan bingung sendiri. Makanya gue selalu bilang sama anak-anak, lu ngapain sih yang kayak gini-gini, lu buka rekening punya tabungan. Sekarang udah kayak gini bingung sendiri. Tapi ya gue tuh aman karena rekening alhamdulillah diisi dengan tabungan. Dan gue juga bukan tipe yang suka invest gimana-gimana. Gue nggak paham bahkan investasi. Gue cuman ada apa namanya deposito. Terus gue punya sejumlah bisnis, mungkin properti rumah ini gue mungkin bisa dalam bentuk investasi, tapi sisanya gue tabungan gitu. Dan mungkin pertumbuhan karir gue itu didasari karena gue nggak lagi ngejar uang, tapi uang nyamperin gue karena uang kenal gue seperti apa. Gue selalu bilang sama orang, kalau lu capek ngejar uang, kan capek nih nyari uang, lu nyari uang tuh dicari, ada nggak ya di sini, lu nyampe sini nggak ada, lu pindah lagi, ada nggak ya uang di sini, capek nggak ada kan. Terus gue bilang, lu kan capek nyari uang, iya, kalau lu capek nyari uang tapi lu nggak ngapa-ngapain, nggak bakal dapat uang dong. Terus dia bilang iya, nah berarti Ya. lu harus bikin uang kenal lu. Gimana caranya? Ya lu harus punya personal branding. Personal branding kan sesederhana lu bilang sama dunia lu siapa supaya lu dapat peluang yang lu inginkan. Kalau lu nggak bilang lu pengen peluang itu nggak datang ke lu. Nah mungkin karena gue kuat di personal branding, sehingga peluang-peluang tuh datang ke gue karena mereka mengenali gue. Oh si Panji ini stand up comedian suka ngomongin Indonesia. Oh si Panji ini aktif di sosial media. Oh si Panji ini fluent dengan ini dan itu. Sehingga peluangnya datang. Nah banyak teman-teman entertainer yang ngejar uangnya, sampai kadang-kadang nggak ada capek, nggak ada istirahatnya dan segala macam. Pokoknya di mana ada duit dia kejar ke situ, sehingga dia nggak membuat orang kenal dia Lebih siapa. lebih oportunis gitu kali ya. Ya dia pokoknya hanya yang deket aja deh. Sehingga orang nggak, kalau ditanya si artis itu menurut lu gimana orangnya? Apa ya, gue juga nggak tahu tuh. Soalnya acara semua juga diambil sama dia. Kecuali kalau dia
ngambil acara yang cuma satu tema gitu. Dia cuma ngambil acara kesehatan. Kita ngerti, oh ini presenter yang fokusnya sama isu-isu kesehatan. Sehingga peluang-peluangnya juga jelas. Vitamin masuk, produk kesehatan masuk. Tapi kalau di satu hari kesehatan, nanti ini masak, ya ini ngomongin politik, yang ini ngomongin segala macam. Jadi kan orang nggak kenal, ini siapa gitu. Nah itu menurut gue salah satu faktor utama. Tapi itu belum menjawab yang tadi, Ji. Kan lo tahu tuh ada banyak banget kontes yang setiap tahun memasak komedian-komedian baru. Gue tuh masih curious how you manage kompetisi yang ada ini gitu. Terus lo masih tetap, menurut gue tuh lo jadi ya. Market lo tuh beneran jadi lo. Willing to pay 1,5 juta itu bukan perkara gampang lo ya, Ji ya. Gimana sih lo manage ini selama ini gitu loh. Nah ini jawabannya sebenarnya basic banget, tapi lo akan kaget betapa banyak komedian lain nggak melakukannya. Yaitu? Walaupun gua ada di posisi seperti ini, kita bisa asumsikan gua salah satu yang terdepan lah ya sama teman-teman yang lain. Walaupun Senior. seperti itu, ya gue nggak berhenti nulis materi stand up, gue nggak berhenti melatih materi stand up gue nggak berhenti bikin karya. Stand up komedian lain, kok yang lu tanya, siapa yang nulis materi stand up tiap hari? Nggak akan ketemu lo. Gue nulis materi setiap hari, ngedisiplinin diri gue. Nah, ada banyak stand up comedian bilang, kok gue nggak pernah dapet job ya? Ya lu nulis nggak? Materi stand up yang lu pakai masih 15 menit yang udah lu pakai 4 tahun, bro. Mana ada job masuk ke lu kalau lu masih pakai job 15 menit yang lu pakai selama 4 tahun. Dia nggak nulis materi baru, dia nggak berkembang, dia nggak bertumbuh. Nah, karena gue nulis materi stand up setiap hari, secara rutin gue masih melatih joke gue. Setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali gue bikin pertunjukan, penonton gue tumbuh. Yang kemarin beli tiket murah, kemudian tahun berikutnya berani yang agak sedang, dari yang berani agak sedang berani lagi lebih mahal. Dan gue bisa bikin pertunjukan itu terus secara konsisten karena gue konsisten nulis materi stand up. Nah, banyak stand up comedian yang bilang dia pengen hidup dari stand up, tapi tidak bekerja seakan-akan dia stand up comedian. Mengakunya pekerjaannya stand up comedian, setiap hari dalam hidup pekerjaan nongkrong. Lah di mana katanya mau kerja lu jadi stand up comedian, lu nggak ada disiplinnya gitu. Rasanya sih itu, dan kelihatan sederhana kan, tapi lo akan kaget betapa banyak orang yang ngelakuin itu. Ya, jadi lo cuman manage dari awal, lu mulainya udah begitu, ya long the way lu jaga begitu aja terus gitu ya. Iya. Karena gimana skill itu dilatih terus menerus sih ya, mau nggak mau. Betul. Gitu ya. Jadi lo selalu fresh, relevan sama market gitu ya. Sama sih berarti ya, kurang lebih ya. Kalau di hidup gue ya tiap pagi mau nggak mau ngupdate market. Kalau nggak tahu dunia lagi ngapain kan. Iya, lu males selama 2 minggu. Lu bilang nih, gue mau males selama 2 minggu nggak tahu apa-apa soal dunia beginian. Kehilangan 2 minggu informasi baru, lu jadi nggak relevan. Dan itu yang menurut gue jadi masalah. Ya. Oke. Itu good point ya guys ya. Kayaknya itu terjadi di semua profesi ya. Kalau gue sih mungkin karena gue orang finance ya udah terpaksa bangun tidur sampai akun yang gue follow isinya semua berita finance, semua toko finance, semua dunia. Ya hidup mati udah, hidup mati. Ya. Dan jangan salah, gue juga setiap hari masih belajar stand up comedy kok. Gue maksudnya belajar gitu. Jadi gue tuh nggak berhenti belajar juga tentang komedi gitu. Sehingga guanya juga mencoba untuk ngebuka cakrawala gue gitu. Oke. Good point. Ji, ada juga nih yang bakal ngomong kayak gini kan. Kan sebenarnya kita udah ngomongin gimana lo survive, kenapa lo bikin, lo udah kasih angle juga bagaimana kita harusnya mendidik audiens gitu kan. Tapi lebih dari itu, lo sensitif gak sih kalau ada yang ngomong gini, kalau masih bikin event di situasi kayak gini, gak peka gitu. How you respond, Ji, kalau ada kayak gitu, Ji? Pertama sih gue bilang bahwa yang orang suka nggak ngeh ya. Kita ngomongin Istora aja untuk sementara waktu ya. Yeah. Kalau lu masih mau bikin acara di Istora, biasanya gue jawab Desember. Tapi kan masih COVID. Ya kalau ternyata COVID-nya tidak mengizinkan untuk gue bikin, ya pasti gue undurin. Masalahnya kan, ini sekarang aja kita dengar pemerintah udah mau ngelonggarin gitu. Berarti kan gue udah diizinkan untuk bikin acara. Plus gue juga bikin acara nggak yang menampik sama sekali bahwa ada COVID. Gue bahkan kerjasama resmi dengan BEM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagai mitra gue untuk memastikan ada protokol pelaksanaan COVID di Istora. Jadi orang
duduk dijarakin, ada apa namanya termogan dan segala macam. Itu gue kerjasama resmi sama orang yang benar-benar ngerti, supaya penonton gue juga paham, oh si Panji juga mikirin soal ini gitu. Dan di sisi lain, ini yang orang nggak sadar nih. Apa bro? Orang nggak sadar bahwa hiburan itu ternyata bukan kebutuhan tersier. Kita pikir kalau lagi ada krisis seperti ini yang berdampak kepada ekonomi, hiburan tuh opsi paling belakang karena orang mendahulukan makan, keamanan, pendidikan, rumah. Tapi gua ngerasain langsung bahwa ternyata dalam situasi seperti ini, orang tuh ternyata mau bayar untuk hiburan. Dan ini baru aja dikonfirmasi sama, gue ngobrol sama Arman tadi malam. Arman Arman. Maulana. Arman Oke, Maulana. oke. Nah, Om gue tahun tuh 98, Yoks, udah tua juga memang dia legend dia itu. Ceritanya asli. menarik sekali. 98 kan krisis ekonomi. Kerusuhan lagi. Ya kan? Nah, terus waktu itu kan Jakarta kan penjarahan dan segala macam. Label Iya. lain itu produk itu kebakar karena kebanyakan kantor label pada zaman itu tuh di kota, di Glodok. Kecuali labelnya Arman Maulana. Labelnya Arman Maulana kebetulan di Menteng, produknya aman. Nah, Jadi dia lagi rekaman album. Arman nanya sama labelnya, ini sensitif nggak ya nih kalau kita ngerilis album sekarang? Labelnya bilang, kalau kita nggak rilis, orang nggak punya hiburan. Udah rilis aja. Ya udah deh, rilis aja. Yang penting kita ngasih hiburan, nggak laku deh, biarin aja, toh lagi krisis. Waktu Arman dan Gigi ngerilis album tersebut, itu penjualan albumnya besar sekali. Ternyata orang nunggu kesempatan untuk mereka bisa menghibur diri mereka sendiri. Arman dan labelnya mikir, kita tur yuk. Nggak usah gila-gilaan aja deh 24 kota. Mereka udah mikir nih, wah nih izin mungkin nggak dapet, penonton nggak ada yang mau keluar karena masih takut. Ketika itu keluar, turnya sukses di 24 kota. Nah ini menggambarkan bahwa walaupun kita lagi stres, walaupun kita lagi sedih, mungkin kita lagi sulit, tapi orang tuh bener-bener butuh hiburan untuk membuat mereka eh, hilang depresinya, hilang stresnya. Dan prediksi gua, salah satu industri hiburan yang naik duluan sebelum travel adalah experience. Entah itu musik, entah itu komedi. Karena travel, itu orang agak hati-hati untuk keluar kota. Kayak gue dari Jakarta nih, gue mau ke Batam aja misalnya, mungkin gue agak hati-hati ngelihat seperti apa di daerah sana. Atau gue keluar negeri deh. Nggak bisa gue keluar negeri. Tokyo aja iya, masih ngebuka untuk Indonesia kan. iya, Nah heeh. jadi Banyak karena banget banyak orang ditutup. mikir, betul, gue mau keluar negeri nggak bisa, keluar kota gue Hmm. takut. Ya udah gue cari hiburan di dalam kota. Jatuhnya konser, entah itu musik atau prediksi gue stand up. Moga-moga gue benar. Makanya kita tunggu aja nih 20 Nggak, kalau Juni di. kalau itu I can confirm that sih sebenarnya ya, kalau sebagai Hmm, orang finance atau ekonom ini kan. ya. Selama pandemik ini kan memang angka angka eh, industri dari mental health, you name it ya, lo mau yang yoga kayak, lo mau yang psikolog kayak, mau yang online kayak, yang apa itu naik drastis. Oh Karena wow. emang butuh waras. Dari numbers emang Oh. naik drastis. Itu emang butuh waras. Bahkan sempat trending kan. Beberapa Hmm. waktu terakhir ini semuanya ngomongin mulai care sama mental, 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 mental kayak gitu kan.